Tapi Coki, Iya. langsung aja kita akan memasuki sesi talk show yang pertama. Untuk itu aku ingin mengundang teman-teman yang mungkin masih ada di belakang, masih keliling-keliling booth untuk duduk di depan dan sama-sama kita menyaksikan talk show yang pertama. Nah tuh langsung aja ke tengah karena ini buat yang ngerasa kurang sehat mentalnya gitu ya atau aduh kayaknya nggak produktif banget gue gitu. Kayaknya lingkungan kerja gue kok kayak gini ya. Tuh kan. Nah, jadi kita akan memasuki sesi yang pertama dari Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3. Yang akan membahas mental sehat kerja produktif. Ini bersama Dr. Olin Aditama. Baiklah, kalau begitu karena semua sudah siap, teman-teman di sini juga udah Iya. siap. Langsung kita mulai dan kami akan mengundang ke atas panggung moderator untuk sesi yang pertama, Dr. Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, salam kenal semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Putri. Saya di sini akan menjadi moderator untuk materi kali ini. Mungkin karena waktunya singkat, hari ini kita akan membahas materinya itu talk show-nya tentang mental sehat produktivitas kerja. Jadi untuk pemateri kita langsung saja mungkin langsung kita panggil terlebih dahulu Dr. Olin Aditama. Mungkin bisa langsung naik ke atas panggung, silakan. Oke, Ya, Dokter Putri udah semangat pagi-pagi ini ya. Kita akan membahas tentang mental sehat tapi kerja produktif ya. ya dok, mungkin tapi sebelum kita dokter untuk menyampaikan materi terlebih dahulu, saya mungkin akan mengenalkan dulu ya. Ya, Fungsi tak kenal saya jadi maka tak moderator sayang. untuk kenalin dulu dong. Jadi katanya ada tak kenal maka tak sayang gitu. Iya, ya. itu Jadi dia. berkenal. Oke, jadi untuk pemateri kita hari ini dengan Dr. Olin Aditama, MKK. Ya, jadi beliau ini dan saya juga, kami ada di Kementerian Ketenagakerjaan di Direktorat Bina Kelembagaan K3. Dan dokter lulusan dari Universitas Indonesia Sumatera Utara ya? Iya, Oh. jadi saya alumni Universitas Islam Sumatera Utara Ya. di Fakultas Kedokteran. Beliau lulusan dari Universitas Islam Sumatera Utara. Oke, mungkin karena waktunya sangat singkat, langsung saja untuk menyampaikan materinya. Silakan untuk Dr. Olin Aditama. Ya. Ya ini kita pakai slide ya. Jadi mungkin lebih enaknya saya sambil berdiri ya menjelaskannya ya. Izin ya Dokter Putri. Ya silakan dok. Eh, ini slide-nya ada bisa dikeluarin? Oke. Ya. Nah, jadi materi kita pagi ini pagi udah siang ya. Materi kita siang ini ialah mental sehat kerja produktif. Oke, next. Nah, sehat mental itu di mana kondisi seorang individu dia itu dapat berkembang secara fisik, ya, secara fisik dari baik mentalnya dia bisa memanfaatkan atau mengembangkan kemampuan dirinya, ya. Kemudian kalau dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, kesehatan mental itu di mana seorang tersebut merasa sehat, kemudian bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta menerima orang lain sebagai mana seharusnya. Jadi dia itu bisa bersikap positif terhadap diri sendiri, bersikap positif terhadap orang lain. Oke, next. Kita gak banyak-banyak ya. Jadi sehat jiwa itu ya sikap positif, berpikir logis, jadi relasi interpersonal dia baik. Apa itu relasi interpersonal yang baik? Jadi antara dia dan komunitasnya itu ada hubungan komunikasi yang baik. Ya, jadi kemudian tumbuh kembang kualitas dirinya juga baik, menuju arah yang ke positif ya. Kemudian mampu beradaptasi dengan baik. Jadi teman-teman harus memahami apa sih itu yang dengan beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Jadi banyak sekali dari kita ya
itu dari lingkungan itu kita tidak bisa menerimanya. Jadi orang yang depresi, stres itu karena dia tidak bisa menerima lingkungan di sekitarnya. Nah, kenapa dia tidak bisa menerima diri di lingkungan sekitarnya? Karena lingkungan itu tidak bisa berubah. Yang mengetahui lingkungan itu ya kita. Ya, kita bisa menerima lingkungan kita atau tidak. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menerima lingkungan kita, maka yang akan timbul stres dan depresi. Ya, kemudian empati. Nih, stres, suatu keseimbangan alami mental seseorang. Individu yang mengalami stres akan merasa gelisah, kemudian tidak nyaman, kemudian dia akan menghindar dari situasi tersebut. Nah, hal ini kalau misalnya dibiarkan, teman-teman larut dengan stresnya, ini akan memperburuk. Ya, dari stres dia akan menimbul depresi. Nah, udah depresi dia akan mengalami skizofrenia. Ada dengar suara-suara, menutup diri. Ya, oke, next. Nah, sumber stres itu apa? Sumber stres itu ialah tekanan dan tuntutan. Nah, di sini keinginan, cita-cita, apa yang kita harapkan tidak tercapai. Jadi dari realita sama fakta itu berbeda. Jadi membuat diri kita merasa bersalah. Ya, merasa bersalah tidak tercapainya apa yang kita inginkan dengan realita yang ada. Kemudian konflik, ya. Konflik ini tidak kemampuan atau memilih lebih tujuan. Nah, ada tujuan kita yang harus kita, semua ini kan ada tujuannya kan. Teman-teman ada tujuan hidupnya kan. Misalnya yang jomblo nanti tujuannya bakal menikah, ya kan? Ataupun punya pacar. Kemudian yang kuliah bisa lulus dengan cepat. Nah, inilah konflik yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi ada timbul rasa bersalah pada diri sendiri. Nah, itu akan menimbulkan stres. Kemudian frustasi. Nah, pada saat kita gagal ya mencapai tujuan dan rintangan, frustasilah pada tempatnya. Jangan frustasi yang berlebihan, ya. Kalau frustasi yang dilarut-larut itu akan menimbulkan stres. Oke, next ini tadi ada krisis ya. Nah, krisis itu kalau misalnya seseorang udah tidak mampu lagi menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian di gangguan kesehatan di tempat kerja ini, depresi mengganggu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas kerja fisiknya itu sekitar 20%. Nah, kalau misalnya dia mengurangi kinerja sekitar 35%. Nah, ini sangat mengganggu depresi ini. Ya, jadi kalau misalnya dia awalnya dia dalam keadaan belum depresi, datang kuliah misalnya, datang ke tempat kerja itu tepat waktu, tapi karena depresi dia sering telat. Nah, ini ada yang sering telat kuliah, sering datang telat kantor. Nah, kalau misalnya sering datang telat kantor itu udah melebihi ambang batas, itu biasa kita sebut temannya depresi. Jadi kalau ada teman yang depresi, kita lihat nih, ini kok datang ke kantor biasanya jam 8, datang jam 10, bisa dia depresi. Ya, jadi ditanya ada masalah apa. Jadi teman-teman harus memahami ya, orang yang depresi itu butuh teman, jangan dijauhkan. Jadi kalau misalnya dia dijauhkan, depresinya itu akan semakin dalam, gitu ya. Nah, jadi menurut penelitian juga itu dari pekerja, karyawan ya, dan teman-teman itu kalau kita lihat hanya sepertiga yang melaporkan dia itu mengalami depresi dan dia mengobati. Dan kebanyakan mereka itu tidak mau melaporkan ya atau mengobati. Jadi depresi ini semakin dalam jadinya. Oke, next. Nah, ini next. Oke. Langsung. Nah, apa sih akibat dari orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa? Nah, ini ada tadi pendapat menyatakan, emang kalau kita stres itu atau kita depresi itu mengalami gangguan jiwa? Iya, karena itu sudah tidak sesuai dengan normalnya manusia. Jadi orang yang insomnia aja itu termasuk dengan gangguan jiwa.
Gitu ya. Jadi ada yang insomnia di sini, susah tidur? Ada yang susah tidur? Banyak ya? Berarti ada gangguan jiwanya itu Pak. Oke, jadi di sini kesehatan mental dan stres yang berdampak negatif pada karyawan itu prestasinya akan buruk. Absensi pada karyawan itu akan buruk. Kemudian keterlibatan dengan pekerjaan buruk. Nah, kalau misalnya pekerja itu depresi, dia stres, dia masuk kerja, disuruh kerja, pasti kerjaannya ya orang genah-genah. Apalagi kalau misalnya pekerja yang di perusahaan. Nah, itu dia kalau misalnya menjalankan alat, mesin, itu bisa terjadi kecelakaan kerja. Ya, jadi banyak rata-rata pekerja yang di Indonesia ini ya, yang mengalami kecelakaan kerja itu gara-gara dia itu kecapean, depresi, kurang tidur, ya. Jadi banyak kejadian seperti itu. Oke, kemudian, nah, teman-teman harus pahami nih gejala dari apakah saya mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental dari perilaku, suka menyendiri, ya, acuh dari orang lain, ya. Jadi kalau misalnya dia itu dari lingkungan ada nasihat-nasihat dari temannya, dia mengacuhkan, nah itu bisa jadi dia mengalami gangguan jiwa juga. Ya, kemudian mulai malas bicara jadi pendiam. Kemudian ini kalau udah parah ya, menyakiti diri sendiri. Sampai bunuh diri juga ada. Kemudian ada pikiran rasa bersalah, perasaan rasa cemas. Ya, next. Oke, jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ini ada gangguan mental atau sehat jiwa kita ini agak terganggu nih kayaknya. Kalau anak sekarang banyak yang ngomong, wah gua bipolar nih, cari search di Google ya kan. Cari search di Google, habis itu lihat ada tulisan-tulisan di Google, langsung dia mendiagnosa diri dia sendiri. Bahwa saya ini bipolar, gangguan jiwa. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami ada hal yang aneh dalam diri saya, segera menyampaikan atau menemui tempat yang profesional seperti dokter spesialis kesehatan jiwa, psikiatri. Oke, jadi gejalanya kenali, bawa ke tempat yang lebih profesional, tempat psikiatri, dokter kesehatan jiwa, kemudian pengawasan dan dukungan sosial. Next. Oke, next, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini agar tetap sehat dan kita sehat mental ya, jaga makanan, gizi yang seimbang. Nah, ada namanya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan positif itu seperti apa? Olahraga, atau istilahnya me time. Kalau ada ibu-ibu yang mau ke salon, pedicure, manicure ya, stres misalnya sama pacarnya, teman-teman ya, berantem mulu, jadi bisa me time, ke salon, ya, happy-happy sama temennya, itu mengurangin stres. Kemudian tetap sibuk dengan hobinya, cari hobinya. Ya, apa hobi yang teman-teman minati, segera dilaksanakan. Hobi ya jangan terlalu mahal-mahal lah, hobi menggambar, hobi nulis. Nah, itu bisa untuk mengurangi stres. Nah, kemudian cari sahabat, bestie. Nah, cari bestie yang bisa betul-betul mengerti kita. Jadi kita semua tuh harus ada bestinya nih. Kayak saya juga ada sahabat saya. Nah, jadi saya kalau misalnya ada masalah, ngobrol sama teman, jangan didiemin. Kalau didiemin ya gila kita nanti. Bukan gila ya namanya, maaf. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oke, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Lakukan kegiatan, berdoa, ibadah yang baik, berkumpul dengan teman-teman, nonton film kesukaan, ya, untuk mengatasi masalah-masalah stres dan depresi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak. Jadi nanti ada pertanyaan dari Ibu Moderator, silakan. Ya, oke, materinya menarik sekali ya. Apalagi jadi gini Dok ya. Saya ngelihat baca-baca tuh ya di media sosial, apalagi tadi dokter
ngomongin masalah ODGJ ya. Jadi kalau buat orang awam gitu ya, kayak bahasa ODGJ itu udah serem banget gitu ya. Kayak orang gila yang ada di tengah jalan yang telanjang gitu loh dok ya. Kayak nggak terima gitu masa di kantor kita dibilang ODGJ gitu kan. Apakah stres itu sama dengan ODGJ gitu dibilangnya? Iya, baik Bu Dokter. Jadi ODGJ itu jangan disalahartikan seperti orang-orang yang di pinggir jalan gitu ya. Jadi ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa ada sesuatu permasalahan dari mentalnya yang bisa masuk ke dalam ODGJ dan itu perlu pengobatan. Misalnya pengobatan misalnya dia ke tahap depresi. Nah, itu orang yang depresi, stres itu tidak sesuai dengan normalnya dia. Nah, biasanya dia bisa ngobrol dengan teman-temannya, tapi karena stres dia nggak pernah ngobrol sama teman-temannya, lebih mengurung diri. Nah, kalau misalnya ke tahap yang lebih parah, itu lebih baik ke dokter spesialis psikiatri. Tapi kalau dalam masa tahap ringan, itu namanya bisa sublimasi. Nah, apa itu sublimasi? Sublimasi itu ialah menyembuhkan diri sendiri. Jadi kita ini udah mengalami stres, nah gue tahu nih gue lagi stres, makan udah nggak selera, tidur nggak bisa. Nah apa yang harus kita lakukan? Sublimasi. Sublimasi itu ialah menyenangkan diri sendiri dengan kegiatan yang seperti saya bilang tadi. Olahraga, menggambar, menulis, itu termasuk sublimasi. Jadi seperti itu Dokter Putri. Oke, kita kan tema kita tentang dunia kerja ya, di tempat kerja ya. Kalau tadi kan secara umum ya, nah apalagi bagi pekerja gitu ya. Nah gimana sih peran dari perusahaan? Jadi kebanyakan ya pada dasarnya kenyataannya di perusahaan tuh lebih fokusnya terhadap kesehatan fisik doang. Kesehatan mental ya udahlah dibelakangin ya. Nah jadi gimana sih seharusnya ya sebagai pengusaha atau perusahaan itu untuk tetap melakukan tindakan preventif gitu ya, mencegah atau menangani karyawan-karyawan ini agar nggak jadi ODGJ nih. Ya, baik. Jadi di peraturan kita di Kementerian Tenaga itu ada di Undang-Undang Nomor 1 1970, setiap pekerja itu dilindungi dari baik fisik mentalnya dan kesehatannya itu dilindungi di tempat kerja. Jadi di tempat kerja ini biasanya paling banyak teman-teman mengatakan, wah tempat kerja gua ini toksik gitu ya. Nah apa sih yang harus kita lakukan terhadap tempat kerja yang toksik? Nah teman-teman harus memahamin orang yang mengatakan tempat kerja toksik itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tempat kerja yang toksik, orang yang tidak bisa menerima lingkungannya. Perlu dipahamin lingkungan kerja itu tidak bisa dirubah. Nah biasanya itu rata-rata ada 6 ciri, 6 jenis pribadi manusia ya. Pertama tuh ada narsistik. Nah kalau narsistik itu tipe orang yang dia pengen cari muka di tempat di pimpinannya. Nah dia itu berusaha menjatuhkan orang supaya nama dia naik. Itu tipe orang narsistik. Kalau misalnya tipe narsistik ini apa yang diinginkan dia tidak terwujud ya, tidak terwujud, itu dia akan mengatakan lingkungan dia toksik. Kemudian ada historianik, ada tipe skizon, kemudian ada tipe paranoid, itu ada 6 jenis. Nanti kalau mau jelaskan panjang ya. Nah, bagaimana perusahaan untuk melindungi pekerjanya? Nah, itu ada namanya kegiatan pemeriksaan medical check up yang dilakukan perusahaan itu setiap 1 tahun sekali, Dokter Putri. Jadi setiap 1 tahun sekali itu perusahaan itu harus melakukan medical check up dari segi mentalnya, kemudian dari fisiknya. Ya. Oke, ya. Jadi mungkin karena waktunya sudah terbatas, jadi mungkin itu kesimpulannya, saya tarik kesimpulannya. Jadi sebagai pengusaha jangankan kalau misalnya pun emang perusahaannya belum fokus terhadap kesehatan mental pekerja, minimal kita sebagai diri sendiri bisa mampu memonitoring untuk diri sendiri ya,
apakah kita sudah mengalami stres, terutama Gen Z ya. Jadi ternyata Gen Z ini 90% Gen Z itu mengalami stres tempat kerja ketimbang yang di atas umur 25 tahun. Karena mereka baru menghadapi dunia kerja ini, Dok, setelah COVID. Ya, itu dia ya. Jadi tapi satu lagi Dok ya, jangan mendiagnosis diri sendiri. Takut salah diagnosis. Stres sendiri, depresi sendiri, ntar dibilang ODGJ sendiri, ntar salah terapi. Gitu ya Dok ya? Ya benar Dokter Putri. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri. Diagnosiskan diri Anda ke dokter, gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, karena kita sudah diberi peringatan nih sama panitia, mungkin masih sebenarnya kalau mau dibahas panjang banget nih ya. Masih seru tapi sayang sekali kita harus mengakhiri di sini, Dok. Sebenarnya topik kita ini sangat seru ya. Apalagi tentang mental health ini kalau kita bilang panjang, wah bisa sampai 2 jam. Yes, setengah hari juga jadi. Oke, kalau gitu dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Dr. Raulina Ditama. Dan dari saya sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih untuk perhatian semua dan atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, satu kata ya, Oh ya. tetap sehat mental dan menjadi produktif. Itu yang paling diingat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.